Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. And balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue cuma pengen ngasih tahu kepada kalian bahwasannya waktu itu gue sempat pengen nonton film kali ini di bioskop, akan tetapi mbak-mbak bioskop melarang gue untuk menonton film kali ini dikarenakan umur gue kurang cukup. Secara tidak langsung hal itulah yang membuat gue kesal pada masa tersebut, hingga pada akhirnya gue mengeluarkan spesial duit 6.000 untuk pergi ke toko CD terdekat. Dan yang pasti gue membeli CD Deadpool yang dirilis pada tahun 2016 dan yang bakal kita bahas juga sekarang. Tak lupa juga film ini bergenre komedi, action, psikopat pastinya dikarenakan Deadpool membunuh lawannya dengan tidak sangat amat manusiawi. Ya udah yuk langsung aja kita masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and langsung aja intro dulu cuy. Scene dimulai di taksi yang dikendarai oleh Dopinder, yang dimana Dopinder sendiri membawa Wade Wilson yang sedang menggunakan kostum Deadpoolnya. Wade Wilson yang benar-benar gabut di belakang akibat tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol, hingga pada akhirnya ia pun pindah duduk ke depan untuk ngobrol dengan Dopinder. Di sana Dopinder dengan polos mengatakan kepada si Deadpool apa yang sedang ingin Deadpool lakukan dengan menggunakan kostum merah mencoloknya. Dengan melihat jam tangan unyunya, Deadpool ini mengatakan kepada si Dopinder bahwasannya ia bakal balas dendam dengan seseorang yang membuat wajahnya menjadi 8 bit. Di sisi lain kita pun diperlihatkan villain di dalam film kali ini yang bernama Ajax yang sedang bertransaksi dengan seseorang. Yang dimana kita mengetahui bahwasannya Ajax bukanlah transaksi barang ataupun sebagai macam lainnya, melainkan transaksi orang yang dimana orang tersebut merupakan mutan. Bagi kalian yang nggak tahu mutan ini ibarat orang yang memiliki kekuatan super. Kembali ke taksi milik Dopinder yang dimana Deadpool pada akhirnya kesal dikarenakan dia lupa membawa sebuah persenjataan dan juga amunisi miliknya. Setelah mencapai titik koordinasi, Deadpool pun menyuruh Dopinder untuk berhenti, hingga pada akhirnya Dopinder pun menyebutkan nominal yang harus dibayar oleh si Deadpool. Akan tetapi Deadpool ini lupa membawa dompetnya, hingga pada akhirnya Deadpool mengatakan bahwasannya bayaran dari taksi kali ini hanyalah tosan saja, dan Dopinder mengiyakan akan hal tersebut. Di pinggir jembatan kita pun diperlihatkan Deadpool yang sedang menanti rombongan Ajax yang habis transaksi tadi, hingga tak lama kemudian rombongan Ajax pun muncul. Dengan aksi heroiknya, Deadpool langsung meloncat begitu saja hingga ia pun pada akhirnya masuk ke dalam mobil salah satu anak buahnya si Ajax. Sambil menghabisi beberapa orang yang berada di dalam mobil itu, Deadpool juga menunjukkan gambar Ajax yang ia lukis tadi untuk menanyakannya kepada anak buahnya. Namun semua hal itu layaknya sia-sia, yang dimana Deadpool pada akhirnya dipukuli dan Deadpool membalas semua hal itu dengan membantai satu orang dengan menggunakan pemantik rokok. Namun beberapa saat pun berlalu, yang dimana kita diperlihatkan kecelakaan hebat terjadi akibat mobil yang oleng. Scene tiba-tiba berganti ke sekolahan para mutan, yang dimana kita diperlihatkan Colossus yang sedang makan, yang dimana ia melihat berita kekacauan yang diperbuat oleh si Deadpool. Colossus yang mengetahui akan hal itu, ia pun memberitahukan kepada rekannya yang bernama Negasonic, hingga mereka berdua pun pada akhirnya bergegas untuk menghampiri si Deadpool. Sebenarnya waktu itu Colossus sudah pernah merekrut si Deadpool untuk bergabung ke X-Men, akan tetapi Deadpool menolak mentah-mentah rekrutan tersebut. Beralih ke pertarungan kembali, yang dimana kita diperlihatkan Deadpool yang ternyata hanya memiliki 12 peluru saja, yang dimana ia pada akhirnya berteriak untuk bersiap-siap. Bad guy atau penjahat yang mendengar akan hal itu, mereka semua pun merasa keheranan dengan tingkah laku yang diperbuat oleh Deadpool, hingga tiba-tiba Deadpool pun muncul dan membantai semua orang yang berada di sana. Dan bahkan lebih kerennya lagi, dengan menggunakan satu peluru tersisa, Deadpool dapat membunuh 3 orang sekaligus. Setelah membantai orang-orang yang berada di sana, Deadpool ini merasa curiga dengan seseorang yang tiba-tiba bangun, yang dimana orang tersebut ternyata memiliki kekuatan mutan juga. Deadpool yang benar-benar kesal akibat pelurunya terbuang dengan sia-sia akibat orang itu yang benar-benar mutan, hingga pada akhirnya ia pun menusukkan kedua katananya tepat ke perut orang tersebut. Hingga tiba-tiba dari situlah Deadpool pun pada akhirnya menceritakan masa lalu dirinya, lebih tepatnya 2 tahun sebelum semua kejadian ini terjadi. Dimana di sebuah kamar kita pun diperlihatkan Wade Wilson yang mendapatkan sebuah tugas dari seorang anak yang bernama Megan untuk menghentikan dan juga mengasih pelajaran kepada salah satu anak pengantar pizza yang bernama Jimmy. Yang dimana si Jimmy ini sebenarnya suka nguntitin si Megan, dan yang lebih parahnya pernah neror rumahnya si Megan hingga Megan pada akhirnya merasa ketakutan. Dan dari situlah Megan menyewa jasanya Wade Wilson untuk memukuli si Jimmy. Wade Wilson yang sudah selesai dengan tugasnya, ia pun pada akhirnya menghampiri Megan dan memberikan sebuah kotak pizza termasuk juga dengan sebuah foto. Dimana foto-foto tersebut merupakan foto-fotonya Jimmy yang telah diancam dan juga babak belur. Lalu Wade Wilson pun pada akhirnya menghampiri salah satu bar yang dimiliki oleh temannya yang bernama Whistle, yang dimana pada akhirnya Wade Wilson meminta sebuah minuman.
Minuman itu sendiri layaknya minuman kanak-kanak yang diberikan ke salah satu orang melalui salah satu wanita. Wilson juga mengatakan bahwasannya minuman tersebut sebut saja diberikan oleh si Johnny. Wanita itu yang sudah mengerti pada akhirnya langsung mengasih minuman itu ke salah satu orang yang berbadan kekar. Orang itu yang mengetahui minuman tersebut dari si Johnny, ia pun pada akhirnya merasa terhina lalu memukuli Johnny hingga sekarat. Semua hal itu dilakukan oleh Wade Wilson untuk bertaruh di papan Deadpool dikarenakan ia sudah menaruh nama Johnny di sana. Jikalau Johnny mati, ia bakal mendapatkan uang. Secara mengejutkan, Wade ini terkejut ketika melihat papan Deadpool yang ternyata ada nama dirinya yang dipasang oleh sahabatnya sendiri, yaitu Weasel. Tak lama kemudian muncullah seekor wanita yang bernama Vanessa, yang dimana Vanessa sendiri merupakan salah satu wanita penghibur. Tentu saja Wade pun langsung main bersama Vanessa di salah satu time zone yang dimana hal itu cukuplah mengasyikan. Setelah hal itu tentu saja skip 1 tahun kemudian, yang dimana kita diperlihatkan Wade Wilson yang pada akhirnya melamar Vanessa. Vanessa tentu saja mengiyakan ajakan lamaran tersebut hingga pada akhirnya mereka berdua pun bahagia. Namun tak lama kemudian tiba-tiba si Wade ini pun ambruk, yang dimana scene pun berganti ke sebuah rumah sakit yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Wade ternyata terkena kanker. Tentu saja kanker tersebut merupakan stadium akhir yang dimana kita mengetahui bahwasannya umur Wade sudah tidak lama lagi. Namun tiba-tiba scene pun berganti kembali di pertarungan yang dimana kita diperlihatkan Deadpool yang menemukan Ajax sedang ingin pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan motor. Deadpool lalu melemparkan sebilah pedang hingga membuat motor yang dikendarai oleh Ajax pun oleng hingga membuat Ajax pun terjatuh. Tak cukup sampai di situ saja, di mana Deadpool menyeret Ajax lalu menusukkan Ajax dengan sebilah pedang hingga pedang itu menembus trotoar. Ajax selalu bertanya-tanya siapa orang di balik topeng Deadpool tersebut dan mengapa ia ini diserang. Deadpool yang benar-benar kesal pada akhirnya langsung membuka topengnya yang dimana kita diperlihatkan wajah 8-bit dari si Deadpool. Di sana Deadpool juga mengatakan bahwasannya semua hal ini akibat Ajax yang telah membuat mukanya pada akhirnya jadi 8-bit. Ajax malahan menertawai si Deadpool ketika melihat wajahnya hingga Deadpool yang kesal hendak mengajar si Ajax. Namun semua hal itu tiba-tiba terhenti ketika munculnya Colossus yang tepat sekali berada di belakang Deadpool hingga Deadpool pada akhirnya memanggil Colossus sebagai ayah. Tak lama kemudian Colossus langsung menghempas Deadpool dan berkata bahwasannya namanya bukanlah ayah melainkan Colossus. Namun tiba-tiba flashback pun lagi dan lagi muncul, yang dimana di flashback kita diperlihatkan Wade Wilson yang sedang berbincang-bincang dengan Vanessa. Disinilah kita mengetahui bahwasannya Wade cemas dengan keadaan Vanessa dikarenakan Wade takut Vanessa kenapa-napa jikalau ia mati nanti. Malam harinya Wade ini memutuskan untuk pergi ke bar milik si Weasel yang dimana si Wade bercerita tentang kanker yang diderita oleh dirinya. Namun Weasel yang mendengar akan hal itu, ia ini merasa senang dikarenakan prediksinya di papan Deadpool benar-benar terjadi hingga ia bakal mendapatkan banyak uang. Tak luput juga Weasel ini memberikan informasi kepada si Wade bahwasannya ada seseorang yang menunggu dirinya dari tadi di pojok ruangan sana. Wade lalu menghampiri orang itu hingga mereka berdua pun berkenalan, yang dimana kita sebut saja orang tersebut sebagai Johnny. Lalu Johnny mengatakan bahwasannya kedatangan dia kemari untuk merekrut si Wade dikarenakan Johnny mengetahui bahwasannya si Wade memiliki sebuah kanker. Johnny bersama juga dengan fasilitas rahasianya dapat menyembuhkan sebuah kanker dan juga memberikan sebuah kekuatan super. Wade lalu berkata kepada Johnny bahwasannya ia hendak berpikir-pikir terlebih dahulu hingga Johnny memberikan kartu namanya jikalau Wade setuju. Di tengah malam kita pun diperlihatkan Wade yang terus-terusan memikirkan apa perkataan si Johnny. Setelah dipikir-pikir, Wade pun memutuskan untuk setuju dan juga keluar dari apartemennya secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Vanessa. Di tengah perjalanan kita pun diperlihatkan Wade yang menelpon kartu nama yang telah diberikan oleh Johnny tadi. Scene pun berganti ke masa sekarang, lebih tepatnya ke pertarungan yang tadi di mana kita diperlihatkan Deadpool yang sedang berbincang-bincang bersama Colossus dan juga Negasonic. Di sana kita pun bisa mendengar ceramahan dari si Deadpool yang mengatakan bahwasannya fasilitas X-Men ternyata sudah ditinggalin oleh X-Men itu sendiri. Di sanalah Colossus selalu mengatakan kepada si Deadpool bahwasannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Deadpool ini dapat membantu banyaknya orang baik di luar sana. Namun Deadpool berkata bahwasannya ia bukanlah seorang superhero melainkan hanya orang biasa yang sedang menjalankan sebuah misi. Misi tersebut merupakan misi yang sedang dijalankan oleh Deadpool untuk menangkap si Ajax, dan sesaat Deadpool sedang menunjuk si Ajax, ternyata Ajax telah menghilang dari tempatnya. Di sanalah Deadpool yang benar-benar kesal kepada Colossus akibat bacotannya yang begitu sangat amat tidak berfaedah. Ia pun pada akhirnya langsung menghajar Colossus habis-habisan. Tentu saja kalian sudah bisa mengetahui endingnya bagaimana, yang dikarenakan tangan kanan dan juga tangan kiri termasuk juga dengan kaki kanan milik Deadpool patah begitu saja ketika menghajar Colossus. Setelah hal itu Deadpool pun lalu diborgol dengan menggunakan borgol yang sangat amat canggih milik fasilitas X-Men, akan tetapi Deadpool memotong tangannya begitu saja. Lalu ia pun pada akhirnya meloncat dari jembatan tersebut dan tiba di salah satu truk sampah. Sementara lengan Deadpool yang terputus sendiri ternyata mengacungkan jari tengahnya terhadap Colossus hingga ya you know lah. Setelah hal itu lagi dan lagi kita pun dibawa flashback yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Wade sekarang sudah berada di sebuah ruangan yang dimana Johnny ternyata membawa Wade ke sana.
Di dalam kita pun diperlihatkan Wade yang pada akhirnya diambil alih oleh seseorang yang bernama Ajax dan juga salah satu anak buahnya yang bernama Angel. Di sana Ajax selalu menjelaskan bahwasannya ia bakal mencampurkan DNA dari Wade yang hanya seorang manusia biasa dengan DNA mutan yang telah ia kumpulkan. Secara tidak langsung, Wade ini merupakan salah satu subjek uji coba untuk menggabungkan DNA manusia dan juga DNA mutan. Dan caranya mengetahui DNA mutan itu bekerja atau tidak, mereka ini akan merusak mental Wade secara tidak langsung. Dan bahkan mereka ini menyiksa Wade terus-menerus tanpa belas kasihan sama sekali hingga berhari-hari pun berlalu. Di mana kita diperlihatkan Wade yang sedang mengobrol dengan salah satu orang yang berada di sana. Mereka berdua tentu saja menceritakan keluh kesah hidup mereka masing-masing hingga mereka pada akhirnya tiba di sini. Ajax pun tiba di sana dan hendak membawa temannya si Wade yang baru saja mengobrol beberapa menit yang lalu. Di sana Wade yang tidak mau temannya dibawa oleh Ajax pada akhirnya menghina Ajax dengan menyebut nama aslinya yaitu Francis. Francis yang merasa kesal nama aslinya telah terbongkar, ia pun mengasih tahu sebuah hal pahit kepada si Wade. Yang dimana fasilitas ini sendiri sebenarnya bukan ingin menyembuhkan seseorang, melainkan ingin membuat seseorang itu menjadi budak super. Jikalau seseorang DNA mutannya telah bekerja, orang tersebut bakal dicuci otaknya dan bakal dijual. Wade yang sudah mengetahui semua hal itu malahan terus-terusan menghina si Francis, hingga Francis yang kesal pada akhirnya menyuruh rekan-rekannya untuk menaruh Wade ke salah satu kapsul antioksigen. Francis lalu mengatakan kepada si Wade bahwasannya ini merupakan titik antara Wade mati atau tidak. Jikalau Wade tidak mati, berarti DNA mutannya bekerja dan juga kanker di dalam tubuh Wade bakal menghilang. Dan hal itu juga sebaliknya, jikalau Wade tidak berhasil membangkitkan DNA dari mutan, Wade ini bakal mati di dalam kapsul tersebut. Kapsul pun pada akhirnya ditutup, yang dimana kita diperlihatkan Wade yang tidak bisa bernafas sama sekali. Tak berselang lama, tiba-tiba tubuhnya Wade pun bermutasi, yang dimana hal itulah yang membuat Wade pun pada akhirnya bisa bertahan dari kapsul tersebut. Wade yang sekarang tentu saja sudah memiliki kekuatan mutan, akan tetapi ia merasa bersedih dikarenakan sekarang mukanya telah menjadi 8 bit. Tak lama kemudian muncullah Francis dan juga Angel yang menyadari bahwasannya Wade berhasil bertahan hidup dari kapsul oksigen tersebut. Di sana Francis ini menyadari bahwasannya gen mutan milik Wade benar-benar berbeda, yang dikarenakan Wade ini tidak bakal bisa benar-benar dibunuh, atau bahasa fisika sains lainnya adalah kekal abadi nanti. Tak luput juga dengan Francis yang mengatakan kepada si Wade bahwasannya ia bisa saja menyembuhkan muka si Wade yang 8 bit itu, akan tetapi dia tidak mau dikarenakan ia lebih suka melihat muka Wade yang seperti itu. Angel yang hendak memindahkan si Wade, akan tetapi Wade langsung menanduk si Angel untuk mengambil korek yang berada di mulutnya si Angel. Francis yang tidak menyadari akan hal itu langsung menenangkan Angel hingga mereka berdua pun pada akhirnya pergi dari tempat tersebut. Kesempatan itulah yang diambil oleh Wade untuk menyalakan koreknya, dan sesaat korek itu sudah menyala, korek itu pun pada akhirnya dilempar ke saluran oksigen. Dan tentu saja hal itu menciptakan sebuah ledakan besar. Francis yang menyadari akan kebakaran tersebut, ia pun langsung berusaha memadamkan api, akan tetapi tiba-tiba ia ini langsung diserang oleh Wade. Lalu pertarungan di antara keduanya pun terjadi, yang dimana kita mengetahui bahwasannya Francis juga memiliki sebuah kekuatan mutan, yaitu tidak merasakan rasa sakit. Pertarungan yang cukup alot itu pada akhirnya dimenangkan oleh Francis yang menusukkan sebuah besi besar hingga membuat Wade pun pada akhirnya tidak bisa bergerak. Francis lalu meninggalkan tempat tersebut bersama juga dengan rubuhnya fasilitas itu. Tak berselang lama kita pun diperlihatkan reruntuhan fasilitas itu, yang tak lama kemudian reruntuhan fasilitas itu pun bergerak, yang dimana kita diperlihatkan Wade yang ternyata masihlah hidup. Sementara itu, di sisi lain kita pun diperlihatkan Vanessa yang sedang berjalan, dan di belakangnya ternyata ada Wade yang mengikuti Vanessa secara diam-diam. Wade sendiri sebenarnya tidak berani untuk menghampiri Vanessa dan juga berbicara langsung dikarenakan mukanya sekarang merupakan muka 8 bit. Di bar milik Whistle itu sendiri, kita pun diperlihatkan Wade yang ternyata berada di sana dan sedang curhat tentang ia yang sedang mengincar seseorang yang bernama Francis. Whistle juga bercerita tentang dia yang mendapatkan banyak uang setelah menaruh nama Wade di papan polling kematian aka papan Deadpool. Tak luput juga dengan Whistle yang mengasih sebuah saran kepada si Wade untuk mengganti identitasnya dikarenakan semua orang sudah mengira si Wade ini telah meninggal. Tanpa berpikir panjang untuk mencari Francis dan juga mendapatkan identitas baru, Wade memilih sebuah nama yang sangat amat signifikan, yaitu Deadpool. Whistle yang mendengar nama baru itu sontak langsung setuju dan mendukung sahabatnya hingga mereka berdua pun bersulam atas kemunculan nama baru milik si Wade, yaitu Deadpool. Namun masih ada yang kurang, yang dimana Whistle menyuruh si Deadpool untuk menggunakan topeng sesaat beraksi mencari si Francis, agar muka 8 bit milik si Deadpool tidak ditakuti oleh orang-orang sesaat di jalan. Setelah hal itu, Deadpool pun pada akhirnya langsung merakit kostum berwarna putih, dan kostum itu yang sudah siap hari itu juga ia pun langsung mencari informasi keberadaan Francis. Deadpool pun beraksi layaknya vigilante dan membantai banyak sekali penjahat, namun darah dari korban-korbannya Deadpool malahan bercipratan ke kostumnya hingga membuat kostumnya si Deadpool ternodai.
Scene berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Wade yang sedang melondri kostumnya, namun hal itu tentu saja sangat amat sia-sia. Salah satu nenek-nenek yang berada di sana pada akhirnya mengatakan sebuah hal kepada si Deadpool. Dengan menggunakan rumus matematika, nenek-nenek itu lalu berkata jikalau Y itu merupakan darah yang berwarna merah dan X itu merupakan kain yang berwarna putih, kenapa enggak kain yang berwarna putih itu bisa diganti dengan kain berwarna merah hingga Y dan juga X pun bisa bersatu. Setelah mengetahui semua hal itu, Deadpool pun langsung merakit kostum berwarna merah dan melanjutkan aksi vigilantenya untuk mencari si Francis. Hingga satu demi satu, markas anak buahnya Francis pun dikunjungi oleh Deadpool dan membantai semua orang yang berada di sana, termasuk juga menanyakan banyaknya informasi tentang keberadaan Francis. Dan bahkan yang lebih konyolnya lagi, Deadpool ini membawa anak buahnya Francis ke tempat ice skating dan akan membunuhnya di sana dengan cara yang sangat amat tidak manusiawi. Tell me where your fucking boss is! 5 minutes! Semua informasi pun pada akhirnya telah terkumpul, namun informasi tersebut pada akhirnya mengarah ke si Johnny. Johnny yang baru saja merekrut beberapa orang, pada akhirnya pengawal Johnny pun langsung dibantai oleh Deadpool hingga Johnny pun pada akhirnya terpojok. Dengan baik-baik Deadpool ini menanyakan di mana keberadaan Francis dan dari situlah pada akhirnya Johnny yang takut langsung mengasih titik koordinasi keberadaan Francis. Setelah mengetahui informasinya, Johnny yang sudah tidak berguna pada akhirnya langsung ditikam oleh Deadpool hingga tewas. What? Oh, you'll tell me. Now this little piggy went to. Keesokan harinya, untuk pergi ke titik koordinasi tersebut, Deadpool ini harus menggunakan taksi yang dimana taksi tersebut tentu saja dikendarai oleh Dopinder. Dan sekarang hal yang bakal dilakukan oleh Deadpool udah nyambung dengan scene di awal film tadi, dan pokoknya semua hal ini udah sealur. Beralih kepada selesainya pertarungan yang dimana kita diperlihatkan Deadpool yang tanpa sengaja nebeng dengan truk sampah hingga sampai di dekat rumahnya. Dari situlah Deadpool pun turun dan berterima kasih kepada abang-abang truk tersebut, dan ia pun pada akhirnya mengambil sehelai handuk dan juga menyelimuti tangannya yang putus tadi. Setelah hal itu, Deadpool pun lalu masuk ke dalam rumahnya yang dimana kita mengetahui bahwasannya Deadpool ternyata tinggal bersama nenek-nenek yang berada di laundry kemarin. Deadpool lalu bercerita dengan Nenek Al dan menutamakan kesalnya akibat Colossus yang menggagalkan semua rencananya, hingga hal itulah yang membuat dia pada akhirnya harus mengulang lagi. Nenek Al yang baru saja merakit sebuah lemari, akan tetapi tiba-tiba lemari tersebut roboh yang membuat Nenek Al pada akhirnya juga ikut kesal. Mereka berdua yang sedang kesal, tiba-tiba Deadpool mengajak Nenek Al untuk duduk di sampingnya yang dimana Deadpool pada akhirnya menunjukkan lengannya yang putus sudah kembali tumbuh. Scene berganti kepada Francis yang baru saja tiba di markasnya yang dimana ia langsung ditangani dan juga dikasih pertolongan pertama oleh si Angel. Di sana kita juga diperlihatkan mutan-mutan yang sudah dijadikan subjek uji coba oleh si Francis dan hendak dijual. Francis lalu berkata kepada si Angel bahwasannya kita harus cepat-cepat menghentikan si Wade dan juga mengakhiri ini semua. Scene berganti ke bar milik si Whistle yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya bar tersebut kedatangan beberapa ekor tamu yang tidak diundang sama sekali. Tamu-tamu tersebut tentu saja Francis bersama juga dengan pasukannya yang ingin menanyai di mana keberadaan Wade. Namun Whistle menolak akan hal itu hingga tiba-tiba Angel menemukan foto Wade bersama juga dengan Vanessa, yang tentu saja terpampang jelas di salah satu rak di bar tersebut, hingga pada akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dari situlah Whistle pun pada akhirnya langsung menelpon si Wade saat itu juga, di mana ia mengatakan bahwasannya Vanessa dalam sedang terancam. Singkat cerita, mereka berdua pun langsung OTW menuju tempat kerja Vanessa yang dimana setibanya di sana mereka pun langsung mencari Vanessa. Wade yang sudah melihat Vanessa tepat di depan matanya, akan tetapi ia tidak menghampiri Vanessa karena malu muka 8 bitnya. Dan malahan Wade ini lebih memilih untuk ke toilet dan di sanalah ia pun pada akhirnya merenung hingga cuci muka. Sementara itu kita pun diperlihatkan rekan teman dari Vanessa yang mengatakan kepada Vanessa bahwasannya tadi ada yang mengaku sebagai mantan pacar Vanessa dan ia sedang menunggu di luar. Vanessa yang mengira itu adalah Wade, ia pun pada akhirnya dengan penuh rasa ambisius langsung bergegas pergi keluar, yang dimana di luar ternyata itu bukanlah Wade, melainkan babang Francis tampan si Daman. Sementara dari belakang Angel langsung memukul Vanessa hingga pingsan dan mereka pun dapat dengan ejek membawa Vanessa. Tak lama kemudian Wade yang sudah keluar dari kamar mandi pada akhirnya mencari Vanessa ke sana kemari, akan tetapi dia nihil untuk menemukan Vanessa. Whistle yang melihat sahabatnya cemas pada akhirnya berkata kepada sahabatnya bahwasannya tadi ia melihat Vanessa keluar. Dari sanalah Wade pun pada akhirnya keluar, namun dia tidak menemukan siapapun kecuali menemukan tas Vanessa saja. Wade sudah bisa menyimpulkan bahwasannya Vanessa telah diculik hingga ia pun pada akhirnya langsung pulang ke rumah dengan penuh rasa amarah yang meluap-luap. Whistle yang mencoba untuk menenangkan sahabatnya, namun hal itu tentu saja hanyalah sia-sia hingga tak lama kemudian telepon genggam pun berbunyi. Sesaat dibuka ternyata bukanlah telepon melainkan message yang dikirimkan oleh Ajax dengan melalui telepon genggam milik Vanessa. Pesan tersebut berbunyi bahwasannya Ajax atau Francis menunggu si Deadpool di salah satu tempat rongsok yang dimana di tempat rongsok tersebut merupakan markas baru milik si Ajax dan juga kawan-kawan.
Deadpool yang sudah menerima pesan itu pada akhirnya menyuruh Nenek Al dan juga sahabatnya yaitu Weasel untuk mencari semua senjata yang berada di ruangan ini. Dan di sini juga kita bisa mengetahui bahwasannya Nenek Al ternyata berkomplot dengan Deadpool. Bayangkan. Sebelum pergi, Deadpool ini mengatakan kepada Nenek Al bahwasannya ia menyimpan 16 kilo lebih obat-obatan terlarang di rumah Nenek Al hingga hal itu membuat Nenek Al pun pada akhirnya terdiam. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan markas baru milik Ajax atau Francis yang dimana di markas tersebut merupakan sebuah bangkai kapal atau pesawat. Dan itulah lokasi rongsokan yang disebutkan oleh Francis tadi. Setelah hal itu, Francis lalu mengatakan kepada Vanessa bahwasannya sebentar lagi Vanessa bakal dijemput oleh Wade Wilson yang bakal menyelamatkan dirinya. Tentu saja Vanessa yang mendengar akan hal itu sontak terkejut dikarenakan ia pernah ditinggalin oleh Wade 1 tahun yang lalu. Dan ia sendiri telah mengira bahwasannya Wade telah meninggal akibat kankernya. Namun semua hal itu tentu saja dibantah oleh Francis dan Francis mengatakan lihat saja nanti. Sementara Deadpool sendiri sedang mengunjungi fasilitas X-Men yang dimana ia pada akhirnya meminta bantuan Negasonic dan juga Colossus untuk membantunya. Yang tentu saja untuk menyelamatkan Vanessa hingga Negasonic dan juga Colossus pun setuju. Mereka bertiga sendiri langsung OTW menuju tempat TKP dengan menggunakan taksi Dopinder. Di sana, Dopinder ini berkata kepada si Deadpool bahwasannya ia telah mengikuti saran yang Deadpool berikan kepada dirinya untuk menculik saingan cewek yang ia sukai. Deadpool yang meragukan omongan Dopinder dikarenakan mukanya Dopinder ini sangat amat polos, namun tiba-tiba mobil pun berhentak keras. Dari situlah saingannya Dopinder untuk merebutkan cewek yang bernama Gita pada akhirnya berteriak yang sedang disekap oleh Dopinder di bagasi belakang. Deadpool yang ingin memuji prestasi yang telah dicapai oleh Dopinder akan tetapi banyak anggota X-Men yang baik-baik hingga mengakibatkan Deadpool harus memuji Dopinder dengan menggunakan suara berfrekuensi rendah. Setelah sampai di tempat lokasi, Deadpool pun memberi saran kepada Dopinder untuk membunuh Bandu di tempat yang sepi dan membuang jasadnya agar tidak diketahui oleh siapapun. Tentu saja Dopinder mengiyakan akan hal tersebut yang dikarenakan jikalau ada Bandu dia ini susah untuk mendapatkan hati dari si Gita. Lagi dan lagi, taksi Dopinder ini dibayar dengan tosan saja dan Dopinder juga berterima kasih kepada si Deadpool akibat dirinya yang telah memberikan tips and trik cara untuk membunuh si Bandu. Mereka bertiga lalu jalan dengan begitu sangat amat pedenya untuk menghadapi orang-orang yang berada di sana. Di tengah-tengah aksi keren mereka, tiba-tiba Negasonic memperingati si Deadpool di mana tas pinkmu yang berisi persenjataan. Di saat itu jugalah Deadpool langsung menelpon Dopinder akan tetapi Dopinder yang berusaha untuk mengangkat telepon tersebut namun ia ini malahan mengalami kecelakaan. Yang mengakibatkan Dopinder tidak bisa dihubungi hingga mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk melakukan penyerangan tanpa persenjataan. Setibanya di sana mereka ini dikepung oleh pasukannya Francis dan tak lama kemudian Angel juga ikut turun di sana untuk melawan Colossus dengan melakukan superhero landing. Superhero landing. She gonna do a superhero landing. Wait. Woo! Superhero landing. That's really hard. Angel tanpa basa-basi langsung meninju Colossus hingga membuat Colossus mental dan Negasonic melihat hal itu tentu saja langsung membalas perbuatan milik si Angel. Dari situlah peperangan pun pada akhirnya terjadi yang mengharuskan Deadpool untuk menyelamatkan Negasonic dari tembakan yang beruntun. Sementara Colossus yang kesal pada akhirnya kembali bertarung dengan Angel yang mengakibatkan mereka berdua pada akhirnya terlibat pertarungan sengit. Deadpool dan juga Negasonic yang masih diberondong oleh peluru pada akhirnya Deadpool berinisiatif untuk mengeluarkan sempaknya. Deadpool lalu mengkibas-kibaskan sempaknya hingga membuat Deadpool pada akhirnya dikasih untuk berbicara sebentar. Deadpool lalu mengatakan jikalau kalian ingin menyerah dan juga tidak mau mati konyol letakkanlah senjata kalian dan aku tidak akan menyerang kalian. Namun apakah yang terjadi? Ya tepat sekali Deadpool ini malahan diberondong peluru kembali hingga membuat Deadpool yang kesal langsung membantai pasukan tersebut bersama juga dengan Negasonic. Setelah hal itu kita pun diperlihatkan Wade yang sedang gabut setelah membantai pasukan Francis. Ia pun pada akhirnya menyusun jasad dari pasukannya Francis menjadi nama dirinya. Tak lama kemudian Francis pun menyuruh pasukan yang tersisa untuk menembaki Wade yang berada di bawah sana hingga Wade pun pada akhirnya langsung bersembunyi. Negasonic sendiri menyuruh si Wade untuk naik ke atas papannya dan papan tersebut bakal dilontarkan oleh Negasonic ke atas. Wade pun langsung berlari dan juga naik ke atas papan itu hingga pada akhirnya ia pun dilontarkan pergi ke atas. Papan itu pada akhirnya mengenai beberapa pasukan yang berada di sana sementara si Wade sendiri pada akhirnya bergelantungan di pinggir kapal. Wade yang sudah berhasil naik akan tetapi ia ini kelelahan hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Wade pun langsung berdiri dari rebahannya dan ia baru menyadari bahwasannya Vanessa sekarang sudah berada di kapsul anti-oksigen. Francis selalu mengatakan jikalau kau ingin menyelamatkan pacarmu bertarunglah dengan diriku hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Di pertarungan itu sendiri kita pun bisa melihat bahwasannya Deadpool yang sudah mulai terpojok akan tetapi tiba-tiba muncullah Vanessa yang menusuk si Francis tepat dari belakang.
Hal itulah yang membuat Deadpool pada akhirnya mengapresiasi pacarnya tersebut. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Colossus yang sebentar lagi akan kalah dan juga koit, namun tiba-tiba muncullah Negasonic yang pada akhirnya meledakkan tempat tersebut. Hal itulah yang membuat topangan kapal pada akhirnya oleng dan membuat kapal pun rubuh dan Deadpool pada akhirnya hendak menyelamatkan pacarnya. Francis sendiri yang hendak menyelamatkan dirinya, namun ia ini terkena peti kemas yang membuat dirinya pada akhirnya langsung terjatuh. Deadpool sendiri berhasil menyelamatkan Vanessa dengan memasukkannya ke kapsul anti-oksigen. Sementara Colossus membawa Angel yang pingsan dan juga Negasonic yang sedang enjoy. Di salah satu reruntuhan kapal, Colossus pun menemukan Vanessa dengan keadaan yang baik-baik saja. Tak lama kemudian disusul juga dengan kemunculan Deadpool yang merasa bahagia tentang hari ini, namun tiba-tiba ia pun diserang kembali oleh Francis. Deadpool dengan sigap langsung mematahkan tangan kanan dan juga tangan kiri milik Francis dan juga memukulinya. Tentu saja hal itulah yang membuat si Francis tidak bisa berbuat apa-apa lagi hingga Deadpool hendak menembak si Francis di tempat. Namun tiba-tiba Colossus pun datang dan menceramahi si Deadpool bahwasannya superhero tidak akan membunuh musuhnya maupun musuh itu sejahat apapun. Actually memaafkanlah dirinya dan juga kasihlah si Francis ke pihak yang berwenang biar dia bisa dipenjara. Namun tiba-tiba Deadpool ini menembak Francis tepat di kepalanya yang mengakibatkan Colossus pun jijik melihat hal tersebut dan pada akhirnya muntah. Deadpool lalu berkata kepada Colossus bahwasannya ia tidak membutuhkan bacotan dari Colossus yang dikarenakan Francis merupakan psikopat di luar sana lebih dari dirinya. Hal itulah yang membuat si Deadpool harus membunuh si Francis saat itu juga. Tak lama kemudian Vanessa pun muncul dan langsung meninju si Wade yang dikarenakan Wade telah meninggalkan dirinya 1 tahun yang lalu. Vanessa pun bertanya apa alasan si Wade selama ini tidak ingin menemui dirinya hingga si Wade menjelaskan kepada si Vanessa untuk membuka topengnya. Hingga tentu saja ya you know lah. Setelah membuka topeng David Beckham, Vanessa ini langsung terkejut ketika melihat muka Wade yang ternyata 8 bit. Actually hal itu hanyalah candaan yang dimana mereka berdua pada akhirnya melepas kangen dengan berciuman. Sementara itu Colossus dan juga Negasonic sendiri meninggalkan tempat tersebut untuk tidak mengganggu si Wade dan juga si Vanessa. Film ini sendiri ditutup dimana kita diperlihatkan Deadpool yang menjelaskan kepada penonton. Atau bahasa lainnya menspoilerkan bahwasannya di film kedua nanti dia ini bakal bertarung dengan sosok penjahat yang bernama Cable. Hingga film pun tamat cuy. Sebenarnya tuh di film kali ini banyak banget momen-momen lucu yang gue nggak bisa jelasin satu-satu. Jadi ya momen-momen lucunya gue ringkas-ringkas aja lah guys. Terlepas dari semua hal itu, gue bener-bener suka di dalam film kali ini dikarenakan komedinya ada, actionnya ada, dan bahkan psikopatnya mantap. Ya udah bagi kalian yang suka dengan channel kali ini langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kagak ketinggalan Deadpool 2 nanti yang bakal gue bahas. Ya udah gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, Josh in my life, dan bagi kalian yang sedang berada di mana-mana, hati-hati guys dan jangan lupa juga untuk stay terus santuy menjalani hidup yang sangat amat berfaedah ini. And jangan lupa juga bye bye.